Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang itam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati para rama-ramani, kepada para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari Minggu ini, di sore hari menjelang malam, ini merupakan kehormatan untuk saya karena kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing dhamma yang barangkali topik yang akan kita bahas pada sore hari ini sudah diketahui, yang tidak lain adalah berkaitan dengan Kewada Sutta. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk memilih beberapa topik dari Saudara Anton. Salah satunya adalah mengenai kesaktian dalam perspektif Kewada Sutta. Saya pikir ini baik juga untuk kita pahami. Kewada Sutta adalah khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang berumah tangga bernama Kewada. Dalam teks Cata Sanggayana disebut sebagai Kewata, tapi dalam Pali Text Society dikenal sebagai Kewada, tetapi sebenarnya sama. Nah, Kewada ini adalah seorang berumah tangga yang bertempat tinggal di daerah Nalanda. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah berziarah ke India, pasti biasanya mengunjungi salah satu tempat, yaitu Nalanda University. Nah, Kewada ini bertempat tinggal di daerah Nalanda. Ya, kita tidak tahu apakah di tempat yang sama yang ada universitasnya atau tidak, tapi yang jelas di daerah Nalanda. Nah, di daerah Nalanda ini ada satu hutan yang disebut sebagai Pawarika Amba Wana. Wana itu artinya hutan. Amba itu mangga, hutan mangga. Kenapa disebut sebagai Pawarika Amba atau Pawarika Amba? Karena hutan tersebut diberikan oleh seorang jutawan bernama Pawarika. Yang diberikan untuk keperluan Bhikkhu Sangga. Nah, ketika Sang Buddha berkunjung ke Nalanda ini, seringkali beliau dan para siswanya tinggal di tempat ini, di Pawarikamba Wana. Maka di sana ada beberapa khotbah yang terkenal yang dikhotbahkan di tempat yang sama. Seperti misalnya barangkali pernah mendengar Upali Sutta, khotbah Sang Buddha kepada seorang berumah tangga bernama Upali. Itu juga di sini, di tempat yang sama. Kemudian juga ada khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada seorang berumah tangga lain, Asibandaka.
Itu juga di tempat yang sama. Nah, di tempat ini Sang Buddha membabarkan dhamma kepada seorang berumah tangga bernama Kewada atau Kewada. Nah, ketika Sang Buddha berdiam di sana, berumah tangga ini datang mengunjungi Sang Buddha dan menyampaikan sebuah kabar yang baik, karena di daerah Nalanda ini banyak berumah tangga yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Tetapi kemudian Kewada mengatakan, memohon kepada Sang Buddha untuk agar memberikan permisi atau izin kepada salah satu bikunya untuk bisa menunjukkan kesaktian. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang tadi sudah yakin terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha lebih yakin lagi. Saya kira pemikiran Kewada ini juga banyak dipikirkan oleh kita. Karena kadang-kadang ada beberapa umat datang kepada kami para biku. Kenapa ya Bante? Di tempat lain mereka bisa menunjukkan kesaktian. Ya, mereka ada para pemuka agama yang bisa menunjukkan kesaktian. Sehingga apa? Keyakinan mereka kepada agama mereka lebih tinggi lagi. Tetapi kenapa para bikunya tidak menunjukkan kesaktian? Kenapa? Kan harusnya menunjukkan kesaktian, kan begitu. Lawang kami tidak sakti. Bagaimana bisa menunjukkan? Dan kalaupun seandainya sakti pun juga memang oleh Sang Buddha tidak diperkenankan. Nah, Sang Buddha mengatakan ketika ditanya demikian, saya tidak mengajarkan dhamma kepada para siswa saya, kepada para biku, agar bisa menunjukkan kesaktian kepada rumah tangga, agar bisa menunjukkan utari manusa dhamma iddhi patihariyang, kesaktian, kekuatan gaib yang melebihi kemampuan manusia. Tidak mengajarkan demikian. Walaupun sudah dijawab demikian, Kewada ini juga meminta lagi. Sampai 3 kali Sang Buddha menjawab dengan jawaban yang sama. Barangkali Kewada ini berpikir kalau diminta terus sampai 3 kali pasti akan ditunjukkan. Karena memang kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini kadang-kadang diminta 1 kali menolak, 2 kali menolak. Begitu diminta ketiga kalinya diterima. Seperti kasus ada seorang pengembara bernama Bahya yang meminta ajaran Sang Buddha ketika Sang Buddha sedang berpindah patah. Diminta pertama ditolak, saya sedang pindah patah, tidak layak untuk membabarkan dhamma. Diminta kedua masih ditolak. Begitu diminta ketiga, kemudian diajarkan dhamma. Barangkali ini Kewada ini meniru orang-orang yang meminta Sang Buddha selama 3 kali, kemudian bisa diterima. Tetapi walaupun sudah ketiga kalinya Sang Buddha mengatakan hal yang sama, menjawab hal yang sama. Saya mengajarkan dhamma kepada para biku bukan supaya para biku bisa menunjukkan kesaktian. Tetapi kemudian Sang Buddha juga menyampaikan bahwa beliau telah merealisasi 3 jenis padihariya. Beliau telah memiliki 3 jenis kesaktian. Padihariya itu sebenarnya artinya keajaiban. Padihariya, keajaiban. Tapi kemudian diterjemahkan kadang-kadang sebagai kesaktian. Karena kesaktian dan keajaiban sinonim. Nah, Sang Buddha memiliki 3 keajaiban, 3 padihariya. Yang pertama adalah disebut
Idi Padiharya, yang dikatakan sebagai keajaiban yang berkenaan dengan kekuatan gaib. Jadi seperti beliau bisa dari satu menjadi banyak. Eko pihutwa bahuda, dari banyak menjadi satu. Bahuda pihutwa eko, bisa merubah dirinya. Jangankan Sang Buddha, bahkan para siswa Sang Buddha pun yang mereka disebut sebagai calabinya, yang ketika ada Maga Puja mereka berkumpul 1250 arahat, kesemuanya adalah calabinya, juga mempunyai kesaktian yang sama, bisa merubah dirinya dari satu menjadi banyak. Tapi tidak hanya dari satu menjadi banyak, dari banyak menjadi satu. Karena kalau sudah banyak tidak kembali lagi, bayangkan nanti dunia akan penuh. Maka juga dari banyak menjadi satu. Dan beliau Sang Buddha juga punya kemampuan untuk bisa menembus apapun, seperti berjalan di ruang terbuka, menembus tembok, bahkan bisa menembus gunung, seperti berjalan di ruang terbuka. Jadi saya tapi akase, jadi seperti berjalan di angkasa, ruang terbuka. Dan juga bisa berjalan di atas air, seperti berjalan di tanah. Hebat ya. Jadi kalau kita bicara kesaktian itu, guru kita itu wah sakti banget sebenarnya. Cuman saja jarang diungkapkan. Bisa berjalan di atas air seperti berjalan di tanah, saya tapi pataviang. Dan bahkan bisa muncul lenyap seperti orang berenang di tanah, seperti berenang di air. Makanya dikatakan orang demikian, para siswa Sang Buddha, ketika punya kemampuan demikian, bahkan mereka bisa mandi di tanah. Jadi tidak perlu punya kamar mandi, tidak perlu ke danau, tidak perlu ke sungai, mereka bisa mandi di tanah. Kenapa? Karena dengan kemampuan pikiran mereka, mereka melihat tanah sebagai air. Orang lain melihatnya sebagai tanah. Kok bisa ya? Seseorang bisa tenggelam, muncul lenyap di tanah. Dan itu dimiliki oleh Sang Buddha dan juga para siswa beliau. Dan beliau juga punya kemampuan di mana beliau bisa terbang. Jadi kalau dalam Visuddhimagga, orang yang punya kemampuan demikian itu mengembangkan kasina patavi. Jadi kasina tanah dikembangkan sampai mencapai jhana, sampai menciptakan oleh batinnya tanah di angkasa. Bagi orang lain melihatnya nggak ada tanah, tapi bagi orang tersebut itu tanah yang berada di angkasa, sehingga orang demikian bisa berjalan di angkasa. Dan beliau Sang Buddha juga punya kemampuan dengan tubuhnya, tidak hanya pikirannya, kekuatannya itu sampai ke alam Brahma. Dengan fisiknya itu pergi ke alam Brahma. Nah, kemampuan demikian disebut sebagai Idi Padiharyang. Sebuah keajaiban yang berkenaan dengan kesaktian atau kekuatan gaib. Tetapi Sang Buddha melihat bahwa kemampuan demikian itu sebenarnya tidak begitu penting. Bahkan kalau sudah berhubungan dengan ajaran inti Sang Buddha, itu sudah tidak penting. Kenapa?
Karena kemampuan demikian juga bisa dimiliki oleh orang lain. Yang putu jana juga bisa memiliki. Maka dikatakan pula dalam khotbah tersebut, kalau ada orang punya keyakinan terhadap siswa Sang Buddha yang menunjukkan kemampuannya sedemikian rupa, kemudian orang demikian berbicara kepada orang yang tidak punya keyakinan, apa jawaban dari orang yang tidak punya keyakinan? Pasti itu kekuatan yang disebut sebagai gandari. Jadi pada zaman Sang Buddha itu ada juga kemampuan demikian, kekuatan gaib yang dimiliki bukan dengan meditasi, bukan dengan pencapaian jana, tetapi kemampuan yang muncul karena mantra, disebut sebagai gandari nama wija. Nah, dalam kitab ulasan, gandari nama wija itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh beberapa pertapa yang tinggal di daerah Gandhara. Gandhara itu mana? Kalau zaman sekarang itu adalah Pakistan dan Afghanistan. Kandahar, pernah dengar Kandahar kan? Kandahar itu yang ada arca Budanya besar, yang kemudian dihancurkan, itu zaman dulu disebut Gandhara. Perbatasan dengan Pakistan. Itu termasuk daerah Yunani. Nah, di sana juga banyak pertapa yang dengan mantranya itu punya kemampuan Idhi Pati Haryang. Nah, kemasyhuran mereka itu sampai ke India. Sehingga kalaupun seandainya ada misalnya biku yang kemudian punya kemampuan demikian, orang yang tidak punya keyakinan akan mengatakan, wah paling itu kemampuan yang diperoleh dari, yaitu mantra dari Gandhari, dari Gandhara. Nah, melihat demikian Sang Buddha, jadi merasa ada istilah adiyami, harayami, jikujami, merasa muak, merasa malu untuk menunjukkan kesaktian demikian. Itulah kenapa ketika ada siswa Sang Buddha bernama Pindola Bharatwaja. Jadi diceritakan pada waktu itu ada seorang berumah tangga. Dia seorang hartawan. Kemudian di rumahnya itu banyak sekali cendana yang mahal. Kemudian karena terlalu banyak, dia dijadikan satu cendana, dijadikan mangkok. Nah, dibuat mangkok, kemudian diukir, kemudian ditaruh di atas bambu. Kemudian dia berpikir, karena dia itu dikatakan tidak punya keyakinan terhadap para pertapa. Tidak hanya para pertapa dari Sang Buddha, bahkan para pertapa lain. Tidak punya keyakinan bahwasanya apakah benar di zaman sekarang ini, zaman pada waktu itu, ada orang yang sakti, orang yang telah mencapai kesucian arahanta. Maka dia membuat mangkok kemudian ditaruh di atas bambu, lantas mengadakan sayembara. Siapapun pertapa yang bisa mengambil mangkok tersebut itu menjadi miliknya. Nah, pada waktu itu ada beberapa pertapa terkenal. Mereka para guru spiritual. Ada Pakuda Katsayana, Purana Kasapa, Ajita Kesakambali, Makali Gosala, Niganta Nyataputa. Mereka berdatangan ke situ meminta mangkok tersebut. Tetapi berumah tangga itu mengatakan, silakan ambil, dengan kesaktiannya terbang. Gak ada yang bisa. Bahkan ada juga namanya yang lainnya Sanjaya Beladiputa juga datang, tetapi juga tidak bisa mengambil karena harus apa? Harus terbang. Nah, pada waktu itu ada siswa Sang Buddha, Bante Mahamoggallana dan Bante Pindola Bharatwaja. Keduanya sudah arahanta, tetapi ya walaupun arahanta ya masih kadang main-main.
Bante Mahamoggallana bilang kepada Pindula Bharadwaja, Auso, sudahlah, ambil saja mangkok yang di atas itu. Kemudian Bante Pindula Bharadwaja mengatakan, udah Bante saja ngambil. Akhirnya disetujui, Pindula Bharadwaja mengambil, terbang, kemudian mengelilingi Rajagaha 3 kali. Orang-orang pada tahu, termasuk hartawan ini yang melihat sendiri, ya kemudian memang punya keyakinan. Seluruh keluarganya datang kepada Bante Pindula Bharadwaja dengan penuh keyakinan. Bahkan masyarakat di situ juga sama. Sampai Bante Pindula Bharadwaja ini mendapatkan berbagai macam persembahan gara-gara menunjukkan kesaktiannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat bukan kemudian menghormati Dhamma, tetapi lebih menghormati kesaktiannya. Itulah kemudian Sang Buddha kemudian meminta siswanya ini untuk datang pada beliau, dan beliau menasihati, bahkan memberikan satu peraturan bahwa seorang siswa Sang Buddha tidak diperkenankan untuk menunjukkan kesaktiannya. Kalau sampai menunjukkan, itu adalah pelanggaran. Memang pelanggarannya apati, tetapi itu adalah pelanggaran. Sang Buddha bahkan sampai menyatakan, seorang biku yang menunjukkan kesaktiannya itu diibaratkan seperti seorang wanita yang hanya demi uang kemudian menunjukkan bagian tubuh yang menimbulkan rasa malu. Sampai sebegitunya. Ya, tentu Sang Buddha melihat demikian untuk apa? Kebaikan di masa mendatang. Bayangkan kalau Sang Buddha ini sampai memberikan izin kepada para siswa beliau untuk menunjukkan kesaktiannya, apa yang terjadi sekarang? Masyarakat, bahkan masyarakat Buddhis sekalipun akan datang ke wihara itu hanya demi apa? Melihat kesaktian, bukan Dhamma. Bayangkan pula para biku yang tidak sakti pun akan mengaku dirinya sebagai sakti juga. Akan demikian. Dan dampaknya para biku yang sebenarnya tidak sakti mengaku dirinya sakti, ya tidak boleh mengenakan jubah. Dan yang sakti pun juga bukannya mengembangkan hal-hal yang baik berkenaan dengan Dhamma, malahan mengembangkan hal yang sebenarnya tidak berkenaan dengan Dhamma. Yang dicari adalah kesaktian. Itu kenapa tidak diperkenankan. Dan yang kedua adalah tidak diperkenankan karena apa? Karena ajaran Sang Buddha ini bukan untuk kesaktian. Sedangkan kesaktian ini sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya sementara. Siapapun bisa sakti. Tetapi sesakti apapun pasti meninggal, dan pasti kalaupun belum mencapai lenyapnya kotoran batin, pasti akan terlahir lagi, akan menderita. Cobalah kalau kita perhatikan misalnya Bante Dewadatta, ya kan, Biku Dewadatta, oh sakti sekali. Bante ini juga punya idi, punya kesaktian, idi Patiharya punya kesaktian seperti Bante Mahamoggallana yang disebut Wikubana, bisa mengubah dirinya menjadi apapun yang dia inginkan. Mau menjadi, walaupun dia laki-laki, menjadi perempuan bisa, menjadi seperti naga bisa, menjadi seperti binatang bisa, bahkan barangkali bisa menjadi babi ngepet. Bisa dengan kesaktiannya. Tetapi karena
dia belum mencapai lenyapnya kotoran batin, bahkan belum mencapai yang level yang paling rendah yaitu sotapana, masih saja melakukan tindak kejahatan. Maka ini karena kesaktian sifatnya demikian, maka tidak diperkenankan. Pada zaman Sang Buddha banyak pertapa lain, banyak brahmana lain yang juga punya kesaktian. Seperti misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seorang pengembara, seorang pertapa bernama Wanggisa. Wah, dia punya kesaktian. Dengan mengambil tengkorak tempurung kepala manusia yang sudah meninggal, kemudian diketuk-ketuk, dia bisa tahu kemana orang ini dilahirkan. Dia bisa tahu. Padahal dia bukan murid Sang Buddha. Hanya kemudian sebuah keberuntungan, Wanggisa ini bertemu dengan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha mengambil tengkorak dari seorang arahanta, disuruh ngetok-ngetok kepalanya. Sekarang berada di mana? Nggak bisa lihat. Kalah. Tidak tahu kemana arahanta ini dilahirkan. Ya memang sudah tidak dilahirkan. Artinya kesaktian demikian sifatnya terbatas. Dan itu juga tidak kekal, bahkan pasti akan hilang, pasti akan lenyap. Maka Sang Buddha, walaupun dalam ajarannya mereka para siswa beliau dengan praktik meditasi kemudian dapat kemudian dikembangkan untuk mencapai kemampuan-kemampuan demikian, tetapi tidak dianjurkan untuk showing off, tidak dianjurkan untuk kayak menunjukkan. Hanya Sang Buddha yang memang ketika beliau menunjukkan kesaktiannya, tahu ya, jadi hanya Sang Buddha yang tahu bahwasanya ketika menunjukkan kesaktian, orang ini bisa mendapatkan keyakinan atau tidak. Masih yakin terhadap Dhamma atau tidak. Itu hanya Sang Buddha. Maka beliau kadangkala memang menunjukkan kesaktian. Seperti misalnya ketika ada para biku yang memecahkan grupnya, kelompoknya yang mengikuti Bante Dewadatta atau Biku Dewadatta, kemudian Sang Buddha meminta dua siswanya, Bante Mahamoggallana dan juga Bante Sariputta, untuk datang ke sana. Nah, Bante Sariputta punya kemampuan, yaitu adalah melihat pikiran makhluk lain. Beliau punya kemampuan, ini pikirannya masih dikuasai oleh Lobatu Saboha atau tidak. Ini pikirannya sudah bersih atau masih kotor. Itu Bante Sariputta. Sedangkan Bante Mahamoggallana punya kemampuan untuk salah satunya adalah tadi Vikubana, mengubah dirinya. Nah, dua siswa Sang Buddha ini diminta oleh Sang Buddha untuk menemui 500 biku. Sampai di sana, Bante Sariputta dengan kemampuan pikirannya melihat khotbah apa yang cocok untuk 500 biku ini. Diberi nasihat, diberi wejangan, dan mencapai kesucian Sotapanna. Nah, pada waktu itu
para biku ini sebenarnya mengapa ikut dengan biku Dewadatta? Ya karena Bante Dewadatta ini punya kesaktian, bisa mengubah dirinya. Nah, Bante Mahamoggallana juga mengubah dirinya dengan berbagai macam. Nah, sehingga para biku ini dengan, ya katakan kita bisa mengatakan pertunjukan kesaktian dari dua Bante ini yang memang diminta oleh Sang Buddha, mereka akhirnya mengikuti kembali kepada Sang Buddha. Nah, untuk mereka ini tidak masalah. Sang Buddha memberikan, katakan menunjukkan kesaktian kepada orang-orang tertentu, yaitu memang tahu bahwasanya ketika kesaktian ini ditunjukkan, mereka tidak akan keluar dari Dhamma. Mereka tetap akan yaitu yakin terhadap Dhamma, tetapi tidak untuk orang lain. Bukan Dhamma yang menjadi ketertarikan, tetapi adalah justru kesaktian yang menjadi ketertarikan. Nah, ini yang pertama, disebut Iti Padiharya. Nah, yang kedua adalah Adesana Padiharya, yaitu keajaiban untuk Adesana. Itu sebenarnya artinya seperti membuka. Yang dimaksud membuka di sini adalah membuka apa yang dipikirkan oleh orang lain. Artinya apa? Kemampuan untuk bisa membaca pikiran orang lain. Oh, dia sedang berpikir seperti ini, dia masih punya keserakahan, dia masih punya kebencian, dia keserakahannya sudah lenyap, kebenciannya sudah lenyap, punya kemampuan demikian. Tetapi Sang Buddha juga masih melihat bahwa membaca pikiran orang lain juga berbahaya. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang tidak percaya dengan kemampuan demikian yang dimiliki oleh para siswa Sang Buddha, akan mengatakan, paling-paling itu adalah kemampuan yang disebut sebagai manika. Manika nama wija. Jadi ada yang namanya pengetahuan wija yang berkenaan dengan mantra yang disebut sebagai manika. Dengan mantra tersebut bisa membaca pikiran orang lain. Nah, karena hal itulah maka Sang Buddha juga meminta kepada siswanya, kalaupun bisa membaca pikiran orang lain, tidak ditunjukkan, tidak showing off. Sekali lagi, ada beberapa orang yang tidak punya keyakinan. Dan kalaupun orang punya keyakinan, orang demikian bisa kemudian tidak yakin lagi kepada Dhamma, tetapi justru kepada kesaktiannya. Sedangkan kesaktian sekali lagi adalah sifatnya masih tidak kekal. Orang yang sakti belum tentu suci. Tapi apakah orang yang suci itu pasti sakti? Kalau dimaksud adalah kesaktian demikian juga belum tentu. Tetapi orang yang suci pasti sakti. Sakti karena apa? Punya kemampuan untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi kata sakti itu dari bahasa Pali, yaitu sati, T-nya 2, bukan 1. Sati, sati itu artinya kemampuan. Nah, orang punya kemampuan itu adalah orang yang sakti. Orang yang punya kemampuan untuk melenyapkan kotoran batin itu juga kesaktian. Tetapi orang yang suci belum tentu punya kesaktian seperti Iti Padiharya atau Adesana Padiharya. Bahkan belum tentu sakti seperti bisa melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Dan juga belum tentu sakti seperti misalnya melihat makhluk-makhluk lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing, yang disebut sebagai Diba Cakunyana. Belum tentu. Tetapi orang yang suci, apalagi arahanta, adalah orang yang sudah sakti karena mampu melenyapkan kotoran
batin, disebut asawa kaya nyana. Nah, dua kesaktian pertama ini atau dua keajaiban pertama ini oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau dilarang untuk ditunjukkan karena ada sisi bahayanya. Nah, sementara yang ketiga inilah yang paling penting, yang disebut sebagai Anusassani Patiharya, keajaiban yang berkenaan dengan pengajaran, mengajar. Pengajaran yang di sini mengacu kepada pengajaran ajaran yang membawa pada lenyapnya kotoran batin, yang tidak lain adalah mengajar dhamma. Orang bisa mengajar dhamma dengan baik, apalagi tidak hanya teori. Orang seperti misalnya Sang Buddha, Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana mengajar dhamma karena mereka merealisasi, itu juga disebut sebagai patiharya, disebut sebagai keajaiban, disebut sebagai kesaktian. Kalau seseorang bisa mengajar dhamma dengan benar, mampu membedakan apa yang harus dipikirkan, apa yang tidak boleh dipikirkan, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus ditinggalkan, apa yang mesti diperhatikan, apa yang harus tidak diperhatikan, itu juga disebut sebagai patiharya, keajaiban, kesaktian berkenaan dengan pengajaran. Dan justru ini oleh Sang Buddha sangat dianjurkan. Mengapa? Karena ajaran inilah yang sebenarnya menjadi inti dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ketika Sang Buddha, ketika beliau masih sebagai pangeran, meninggalkan kehidupan berumah tangga, mencari obat, apa yang dicari? Yang dicari tidak lain adalah bagaimana seseorang bisa terbebas dari segala bentuk penderitaan. Dan pada akhirnya dengan susah payah beliau di bawah pohon Bodhi merealisasi dhamma, ajaran yang bisa menjadi solusi untuk bisa membebaskan seseorang, membebaskan makhluk dari segala bentuk penderitaan. Dan dhamma inilah yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha, yang harus diajarkan, yang harus dibabarkan. Dan membabarkan dhamma Sang Buddha ini juga disebut sebagai keajaiban, sebagai kesaktian. Apa yang kita ajarkan? Tidak lain adalah mengajarkan orang-orang bagaimana mempraktikkan jalan yang membawa pada lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Ini adalah patiharya. Mengajarkan orang-orang untuk mengembangkan persepsi. Ya, ketika dalam khutbah tersebut dikatakan ini yang harus diperhatikan, ini yang tidak boleh diperhatikan. Artinya adalah mengajarkan seseorang untuk memperhatikan apapun fenomena dengan persepsi ketidakkekalan, persepsi duka, persepsi anatta. Mengajarkan, menunjukkan bahwa apa yang kebanyakan orang melihat sebagai kekal sesungguhnya adalah tidak kekal. Menunjukkan apa yang kebanyakan orang melihat sesuatu sebagai suka sesungguhnya adalah duka.
dan menunjukkan orang-orang yang biasanya melihat sesuatu sebagai atta, sebagai self, sebagai entitas, sebagai makhluk, sebagai anatta. Menunjukkan demikian juga disebut sebagai padiharya. Mengapa? Karena ini adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Ini adalah jalan yang membawa kepada pembebasan. Kalau seseorang memiliki kesaktian yang tadi disebutkan, Idi Padiharya atau Ade Sana Padiharya, orang demikian masih bertumbuh lahir. Orang demikian masih harus mengalami penderitaan. Tetapi dhamma yang ditunjukkan ini membawa kepada lenyapnya segala bentuk penderitaan. Itu yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha. Oleh sebab itu ketika beliau, Sang Buddha ditanya oleh apakah dari para pertapa lain, para brahmana, atau bahkan dari siswa beliau sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bersifat spekulatif, yang tidak membawa kepada pembebasan, beliau akan tidak menjawab. Sebagai contoh adalah ada siswa beliau bernama Malunggya Buta datang pada Sang Buddha dan bertanya berkenaan dengan 10 pertanyaan spekulatif yang pada zaman beliau, zaman Sang Buddha itu sangat populer, dibahas oleh banyak pertapa dan juga brahmana. Apakah alam semesta ini permanen atau tidak permanen? Pernah kan kita terpikir demikian? Alam semesta ini permanen tidak ya? Kekal sepanjang masa atau tidak? Atau kiamat? Kan begitu. Apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas? Itu sudah dibahas pada zaman Sang Buddha. Tidak hanya pada zaman sekarang, yang mereka para saintis mencoba mencari tahu alam semesta ini ada batasnya tidak. Ternyata berbagai ribuan miliaran planet itu ditemukan dan seperti belum ada batasnya. Itu sudah dibahas pada zaman Sang Buddha. Apakah jasmani dan jiwa atau roh itu sama atau berbeda? Tang jiwang, tang sarirang, anyang jiwang, anyang sarirang. Ditanya hal demikian, Sang Buddha mengatakan, saya tidak membahasnya. Kenapa? Kalaupun dijawab, oh alam semesta ini akan terus ada, kekal sepanjang masa. Atau dijawab, alam semesta ini tidak permanen, suatu saat pasti akan lenyap, kosong, melompong. Apakah dengan mempunyai keyakinan demikian, penderitaan sudah lenyap? Kotoran batin telah dihancurkan? Tidak. Kalaupun kemudian kita percaya, yakin alam semesta itu tidak terbatas atau ada batasnya, apakah kemudian kotoran batin lenyap? Penderitaan lenyap? Juga tidak. Maka Sang Buddha tidak membahasnya, termasuk berkenaan dengan kenapa tidak mengizinkan para siswanya untuk pamer kesaktian. Ya karena walaupun orang punya kesaktian, itu tidak menentukan apakah orang demikian suci atau tidak suci. Apalagi yang sifatnya spekulatif, tidak menjadikan orang terbebas dari penderitaan, tidak menjadikan orang terbebas dari kotoran batin. Lantas apa yang beliau ajarkan? Tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Menunjukkan apa itu duka, keberadaan duka, menunjukkan bahwa duka itu muncul karena ada penyebabnya, menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk bisa terbebas dari duka, dan menunjukkan pula ada jalan yang membawa pada lenyapnya duka.
Itu yang beliau gaungkan, beliau ajarkan, karena ini yang akan membawa kepada pembebasan, membawa kepada lenyapnya penderitaan. Sedangkan kalau orang hanya berkutat kepada pertanyaan-pertanyaan spekulatif atau berkutat pada hal-hal yang sebenarnya tidak membawa kepada pencerahan, itu seperti seseorang yang sebenarnya terkena anak panah beracun, kemudian keluarganya membawa dia ke dokter, membawa dia ke tabib, tapi dia tidak mau anak panah beracun itu dicabut sebelum dia tahu, mendapatkan jawaban siapa yang memanah dia, dari keluarga mana, dari marga apa, dari kampung mana, panahnya terbuat dari apa. Sebelum dia mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, apa yang terjadi? Mati duluan. Percuma. Nah, Sang Buddha melihat ketidakmanfaatan dari hal-hal ini. Nah, beliau dengan sangat konsisten dari awal sampai akhir, yang beliau ajarkan tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Beliau menyampaikan, pube cahang bikawe ittarahica, dukanca panyapemi, duka saca nirudanca. Dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan hanya 2, tentang keberadaan duka dan juga lenyapnya duka, tidak ada yang lain. Bahkan ketika berbicara apa itu padicca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan, atau hukum yang menunjukkan kepada kita bahwa fenomena munculnya itu bersebab, munculnya karena sebab-sebab, itu juga ditunjukkan oleh Sang Buddha untuk memahami apa itu duka, apa lenyapnya duka. Ya kan? Ketika dikatakan avijja paccaya sangkara, sangkara paccaya winyana, dan seterusnya, itu adalah kemunculan dari duka, penderitaan. Dan ketika disampaikan awijayatvewa asesa viraga nirodha sangkara nirodho, dengan lenyapnya, padamnya secara total avijja, lenyap pula sangkara dan seterusnya, itu adalah ajaran yang menunjukkan lenyapnya duka. Hanya itu saja dan tidak yang lain. Bahkan ketika berbicara tentang hukum karma saja, kan dari hukum karma kita bisa mengambil banyak manfaat. Dengan Sang Buddha menunjukkan hukum karma, kita dimotivasi untuk berbuat banyak kebajikan. Apakah kemudian tujuan memahami hukum karma agar kita banyak berbuat kebajikan supaya terlahir di alam surga? Tidak. Tidak demikian. Tujuan Sang Buddha menunjukkan hukum karma adalah memang di satu sisi agar orang menjalankan hidup yang lebih baik, setidaknya ketika kematian terjadi terlahir dalam surga. Tapi itu bukan final, bukan sebagai intinya. Justru intinya adalah menunjukkan selama kita masih dikuasai oleh hukum karma, artinya kita masih harus bertumimba lahir. Dan selama kita masih bertumimba lahir, artinya kita masih harus menderita. Maka dengan ajaran hukum karma ini, kita ditunjukkan bagaimana supaya kita bebas dari cengkraman hukum karma. Maka ketika kita dikatakan bebas dari tumimba lahir, kita harus bebas dari 3 hal.
kamawada, kilesawada, sangsarawada. Kamawada salah satunya. Wada itu seperti perputaran, lingkaran karma. Kita harus bebas dari lingkaran karma. Maka ajaran Sang Buddha termasuk adalah jalan yang membawa pada lenyapnya penderitaan, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Itu disebut sebagai kamakaya sangwatanti. Adalah jalan yang membawa, mengantar pada hancurnya karma. Bukan supaya kita terus melakukan karma. Karena kalau kita melakukan karma biasanya muncul dari apa? Muncul dari awija. Ya kan? Awija pacaya sangkara. Dengan adanya awija, ketidaktahuan, tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia, manusia, makhluk terus melakukan sangkara. Melakukan berbagai macam perbuatan. Memang kadang-kadang yang dilakukan adalah punya sangkara, perbuatan yang bajik. Kadang-kadang bahkan melakukan yang namanya aninja sangkara, perbuatan yang membawa kepada pencapaian arupa Brahma, yaitu mencapai arupa jana. Tapi kadang pula melakukan yang disebut apunya sangkara, perbuatan-perbuatan yang tidak bajik, yang membawa kepada kelahiran di alam menderita. Ternyata bajik dan tidak bajik umumnya muncul dari awija, muncul dari ketidaktahuan, karena tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia. Salah satunya tidak tahu bahwa tanha, nafsu keinginan adalah yang membawa kepada penderitaan. Maka seseorang melakukan perbuatan atas dasar tanha. Karma itu sebenarnya secara umum perbuatan yang muncul dari tanha. Maka kalau seseorang ingin terbebas dari duka penderitaan, harus terbebas dari karma. Dan untuk terbebas dari karma, harus terbebas dari tanha. Tanha pahana kamang pahiyati, kamang pahana dukang pahiyati. Dengan ditinggalkannya, dihancurkannya tanha, nafsu keinginan, karma perbuatan juga dihancurkan. Dan dengan dihancurkannya karma, duka penderitaan juga dihancurkan. Nah, sehingga bahkan Sang Buddha menjelaskan, membabarkan, membeberkan, menunjukkan hukum karma itu bukan sekedar supaya kita hanya berhenti pada kebajikan. Kebajikan jauh lebih baik, sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena setidaknya membawa kepada kelahiran di alam bahagia ketimbang keburukan. Tetapi itu bukan final, itu bukan yang menjadi inti dari kita memahami hukum karma. Justru adalah bagaimana kita tidak dicengkeram oleh karma. Dan itu semua karena apa? Ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang membawa kepada bebasnya seseorang dari penderitaan, termasuk bebas dari hukum karma, dari kamawada. Oleh sebab itu, dalam praktik meditasi kan sering yang sudah pernah mempraktikkan vipassana kan dianjurkan bagaimana seseorang memperhatikan setiap fenomena, setiap objek dengan tidak memunculkan reaksi. Apakah reaksi yang sifatnya adalah mencengkeram, terlibat di sana, artinya serakah di sana, bergembira di sana, atau reaksi yang sifatnya menolak, tetapi hanya sekedar memperhatikan, sekedar menyadari. Kenapa? Karena di situ muncul dari kebijaksanaan, memahami bahwa reaksi itu adalah karma perbuatan. Bisa itu perbuatan yang baik, bisa perbuatan yang buruk. Tetapi setiap perbuatan biasanya muncul dari tanha. Maka seseorang diajarkan untuk bagaimana melihat fenomena, memperhatikan fenomena dengan sekedar menyadari.
Artinya pada waktu itu tidak melakukan perbuatan. Itu yang kemudian oleh Sang Buddha disampaikan kepada seorang menteri bernama Santati, yang belum mengatakan, yang pubetang visudehi pacate mahukincanang majeje no gahisasi upasanto carisasi. Jadi yang lampau dibersihkan, yang akan datang jangan diisi atau kosongkan yang akan datang, yang sekarang ini tidak digenggam. Itu adalah praktik vipassana yang sesungguhnya cara agar kita tidak melakukan perbuatan. Pada saat kita hanya sekedar menyadari, artinya sedang membersihkan yang lampau. Kenapa? Karena yang lampau itu, yang sekarang kita alami adalah semua hasil dari yang telah lewat. Sekarang kita mengalami apapun perasaan, emosi yang kita alami, itu adalah dampak dari yang telah lampau. Kalau kita hanya sekedar mengalami, artinya kita sedang membersihkan yang lampau. Dan karena kita hanya sekedar mengalami, tidak bereaksi, artinya kita tidak membuat perbuatan. Karena tidak melakukan perbuatan, maka sedang mengosongkan yang akan datang. Yang akan datang tidak diisi, dikosongkan. Pacate mahukincanang. Dan karena hanya sekedar mengalami, tidak bereaksi, maka kita sadar dengan apa yang sekarang, tetapi tidak menggenggam. Mak jeje no gahisasi, tidak menggenggam yang sekarang. Dan itu adalah latihan. Nah, ini semua adalah latihan yang sebenarnya mengarah kepada lenyapnya karma. Maka seluruh ajaran Sang Buddha ini selalu mengacu kepada jalan yang membawa kepada pembebasan. Dan ini disebut sebagai Anussasani Patiharya. Maka ketika Sang Buddha dalam khutbah tersebut menyampaikan, ketika Sang Tathagata muncul di dunia mengajarkan sila yang nantinya mengarah kepada pembebasan, itu adalah Anussasani Patiharya. Itu juga sebagai keajaiban dari pengajaran. Kesaktian kaitannya dengan mengajar. Ketika beliau kemudian mengajarkan bagaimana para siswa beliau diarahkan untuk mencapai jhana, yang tentu jhana di sini juga berdasarkan pandangan yang benar. Ya, harus diingat bahwa jhana juga ada kalanya muncul bukan dari pandangan yang benar. Itu juga bisa membawa kepada pandangan salah. Nah, jhana yang juga berangkat dari pandangan benar itu juga sebagai Anussasani Patiharya. Dan kemudian Sang Buddha juga mengajarkan apa? Mengajarkan vipassana. Jadi mengarahkan seseorang untuk memiliki jnana dasana yang berakhirnya membawa kepada pembebasan yang tertinggi, yang tidak lain adalah pencapaian kesucian arahanta. Itu disebut sebagai Anussasani Patiharya. Artinya keajaiban yang sesungguhnya yang sangat dianjurkan oleh Sang Buddha tidak lain adalah berkenaan dengan ajaran yang membawa kepada pembebasan, bukan kesaktian yang lainnya. Maka dalam khutbah tersebut diakhiri dengan sebuah cerita. Jadi Sang Buddha menceritakan ada seorang biku yang ketika beliau bermeditasi dengan kemampuan batinnya, jalan yang membawa kepada alam surga terbuka. Dia pergi ke alam surga, pergi ke Catumarajika, alam Catumarajika, dan bertanya satu pertanyaan dhamma. Pertanyaannya adalah, sesungguhnya 4 unsur jasmani, unsur tanah, unsur api, unsur air, dan unsur angin, kemana lenyapnya secara total? Karena dia mengalami sebuah pengalaman di mana unsur materi ini lenyap secara total. Maka dia bertanya kepada para dewa di alam Catumarajika. Mereka tidak bisa menjawab. Diarahkan kepada 4 raja Catumarajika, juga tidak bisa menjawab.
4 raja 1 Maharajika mengarahkan untuk pergi ke alam Tawatingsa. Bahkan raja dari Tawatingsa itu Raja Saka juga tidak bisa menjawab kemana 4 unsur jasmani lenyap secara total. Sampai diarahkan ke alam Yama, alam Tusita, alam Dimanarati, alam para wasawati, alam para nimita wasawati pun juga tidak bisa menjawab. Bahkan mereka menganjurkan untuk pergi ke alam Brahma, bertemu dengan para Brahma, juga tidak bisa menjawab pertanyaan Dhamma dari biku tersebut. Akhirnya para Brahma menganjurkan untuk bertemu dengan Mahabrahma. Dan Mahabrahma ini ada Brahma yang sangat tinggi, yang dia menganggap dirinya adalah sebagai pencipta. Dia menganggap dirinya, wah saya pencipta, saya penguasa, saya pemenang, saya tidak terkalahkan, saya mengetahui segalanya, saya adalah ayah dari segalanya. Mahabrahma. Nah kemudian Bhante ini bertemu dengan Mahabrahma dan bertanya pertanyaan yang sama. Ketika ditanya demikian, Mahabrahma ini tidak menjawab, tetapi mengatakan, saya adalah Mahabrahma, saya pencipta, saya penguasa, saya yang mengetahui segalanya. Sampai Bhante tersebut mengatakan, iya saya tahu, Anda itu pencipta, Anda itu penguasa, Anda itu yang tahu segalanya, ayah dari segalanya. Tapi saya tanya, kemana sesungguhnya 4 unsur ini lenyap secara total? Ditanya demikian masih mengatakan, oh saya Mahabrahma, saya pencipta, saya penguasa, saya yang tahu segalanya. Iya saya tahu, Anda itu Mahabrahma. Tapi saya tanya, kemana 4 unsur ini lenyap secara total? 3 kali tidak dijawab, jawabannya sama. Lantas Mahabrahma ini memegang pundak Bhante ini dibawa ke belakang. Terus bilang, saya juga tidak tahu. Mahabrahma pun juga tidak tahu. Kemudian Mahabrahma bicara, loh kamu kan belajar dari Sang Buddha, ya sudah tanya kepada Sang Buddha, kemana sesungguhnya 4 unsur ini lenyap secara total. Harus diingat, kalau di dalam hukum energi, kan yang namanya materi tidak pernah lenyap kan? Dan itu tidak ditemukan. Pelenyapan itu ada hanya dalam ajaran Buddha. Karena bahkan secara sains saja materi itu tidak pernah lenyap. Tetapi dengan praktik ajaran Buddha ada pelenyapan materi. Karena Sang Buddha mengatakan, kalau tidak ada yang namanya yang tidak berkondisi, maka mustahil orang bisa bebas dari penderitaan. Kalau materi ini tidak pernah lenyap, mustahil untuk bebas dari penderitaan. Tapi dengan praktek Dhamma ternyata hal itu memungkinkan. Yang oleh para saintis tidak ditemukan, para dengan ilmu pengetahuan tidak ditemukan. Bahkan Mahabrahma pun juga tidak tahu. Ditanya kemana 4 unsur ini bisa lenyap secara total, tidak tahu. Nah akhirnya kemudian Bhante ini kembali kepada Sang Buddha. Kemudian pertanyaan yang sama. Tapi Sang Buddha mengatakan, oh pertanyaan kamu tidak absah, tidak valid. Seharusnya pertanyaannya adalah demikian, kemana sesungguhnya 4 unsur ini tidak lagi mendapatkan pijakan. Mengapa demikian? Karena Sang Buddha itu selalu melihat dari sisi padicca samuppada, melihat dari sisi sebab musabab atau kemunculan yang bersebab. Ketika sebabnya lenyap, maka fenomena itu juga lenyap. Ketika 4 unsur ini tidak mendapatkan pijakan, tidak mendapatkan katakan yang dicengkram, yaitu juga akan menjadi lenyap. Nah kemudian ketika kalau ditanya demikian, sesungguhnya 4 unsur ini kemana lenyapnya ketika tidak mendapatkan pijakan?
Nah, baru kemudian Sang Buddha mengatakan bahwasanya empat unsur ini, kemana empat unsur ini tidak mendapatkan pijakan, termasuk panjang pendek, kemudian juga kasar halus dan indah dan buruk, itu juga lenyap karena tidak mendapatkan pijakan. Jadi yang namanya panjang pendek, kasar halus, indah dan buruk kan juga bagian dari materi, bagian dari empat unsur, itu juga tidak mendapatkan pijakan. Nah, Sang Buddha kemudian mengatakan bahwasanya ketika nama rupa itu lenyap, ketika vinyana itu lenyap, disitulah empat unsur lenyap karena tidak mendapatkan pijakan. Dan itu sebenarnya mengacu kepada nibbana. Maka ada istilah vinyanang anidasanang anantang sabbato pabang. Itu nama lain dari nibbana. Nah, itu yang dijawab oleh Sang Buddha. Cerita demikian sebenarnya memberikan pelajaran. Ternyata dengan kesaktian yang dimiliki oleh Bante tersebut, sampai bertanya kepada Maha Brahma sekalipun, tidak mendapatkan jawaban Dhamma. Dan dia harus kembali kepada Sang Buddha yang mempunyai kesaktian Anusasani Padiharya, mempunyai keajaiban, kesaktian bagaimana bisa mengajar Dhamma yang membawa kepada pembebasan. Sehingga diibaratkan seperti kalau ada seorang pedagang berada di tengah lautan, kemudian mempunyai satu burung gagak, diterbangkan untuk mencari pantai, untuk mencari pulau. Kalau kemudian setelah terbang ternyata tidak melihat apapun, tidak melihat pulau, pasti kembali lagi. Demikian pula Bante ini mencari jawaban sampai ke alam Maha Brahma. Tidak mendapatkan jawaban, kembali lagi kepada Sang Buddha. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan Anusasani Padiharya. Dan ini berkenaan dengan yaitu pembebasan. Dan ini yang paling ditekankan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inti dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Kewada Sutta, bahwasanya Sang Buddha sangat menekankan keajaiban yang berkenaan dengan pembelajaran atau pengajaran Dhamma yang membawa kepada Nibbana. Karena ini yang menjadi inti dari keseluruhan ajaran Sang Buddha. Sementara yang lain-lain, Iddhi Padiharya, Adesana Padiharya, itu bukan inti dari ajaran Sang Buddha. Walaupun Sang Buddha, para siswa beliau banyak pada zaman beliau juga memiliki keajaiban-keajaiban lainnya, tetapi itu bukan sebagai inti dari ajaran beliau. Inti ajaran beliau tidak lain adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya dukkha. Yang intinya tidak lain adalah empat kebenaran Arya. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodana atas dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Santacito. Semoga memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Namo Buddhaya, Bante. Izin saya dua pertanyaan singkat. Pertama adalah, apakah benar di dalam sutta dikatakan bahwa dengan keajaiban Sang Buddha sebenarnya Mahaparibbana Sang Buddha bisa ditunda gitu demi Dhamma? Pertanyaan kedua adalah, kalau seseorang mungkin umat ya itu sudah bisa sepertinya tidak lagi memberikan satu atau tidak lagi mengharapkan pamri, atau mungkin dalam istilah palinya kiriya ya Bante ya, itu sudah merupakan ciri-ciri tercapainya satu tingkat kesucian yang paling dasar.
Mohon penjelasan Bante, terima kasih. Ya. Ya, memang disampaikan di dalam Mahaparinibbana Sutta, kalau Sang Buddha mau dengan kekuatan beliau, namanya Iddhipada, kekuatan Iddhipada, maka beliau bisa hidup selama 1 kalpa. Kalau mau. Tetapi pada saat beliau mengatakan demikian, Bhante Ananda sebagai pembantu tetap beliau, itu tidak terpikir untuk memohon Sang Buddha agar hidup selama 1 kalpa. Sampai 3 kali, tidak terpikir. Nah, dikatakan dalam kitab ulasan, karena Bhante Ananda ini sebenarnya juga masih bersedih karena waktu itu Sang Buddha juga sakit, sehingga tidak terpikir untuk meminta agar Sang Buddha hidup sampai 1 kalpa. Nah, biasanya memang Sang Buddha ini ketika tidak diminta, bahkan setelah memberikan seperti hint selama 3 kali kok tidak diminta, yaitu tidak akan melakukan lagi. Nah, ketika Bhante Ananda kemudian meminta kembali, maksudnya meminta untuk agar Sang Buddha hidup selama 100 kalpa, nah, Sang Buddha mengatakan, ya sudah 3 kali sebenarnya saya memberikan tanda, tetapi tidak diminta, ya sudah. Jadi saya sudah berjanji kepada Mara untuk parinibbana, sehingga tidak mungkin seorang Buddha seperti menelan ludahnya sendiri, tidak mungkin. Maka hanya beliau meninggal sesuai dengan waktunya, itu 80 tahun. Nah, 1 kalpa ini seperti kok panjang banget ya, padahal dalam kitab ulasan sebenarnya yang dimaksud dengan 1 kalpa itu adalah mengacu pada umur rata-rata manusia pada waktu itu. Karena pada waktu itu umur rata-rata manusia adalah 100 tahun, maka artinya Sang Buddha bisa bertahan selama 100 tahun. Ya, jadi tidak sampai 1 kalpa, enggak jelas sampai kapan gitu kan, tapi 100 tahun. Nah, itu memang dikatakan demikian. Ya jelas bagi seorang Buddha bisa demikian. Kalau seorang arahanta biasanya mereka melihat dari apa namanya jiwitindriya. Seorang arahanta itu tahu kapan akan meninggal. Jadi mereka itu tahu kapan kekuatan dari indria kehidupannya itu berhenti. Sehingga kalau sudah dekat biasanya arahanta itu akan, ya banyak kasus-kasus pada zaman Sang Buddha yang mereka kemudian mengundang para biku. Oh, besok saya misalnya Bante Bakula, ketika besok mau meninggal dunia, kemudian hari ini, malam ini kemudian mengetok kudi-kudi para biku, kemudian mengatakan, oh besok mohon datang ke Dhammasala, ke Upadanasala, saya akan parinibbana. Nah, itu bisa demikian, seperti Bante Bakula, Bante Ananda, tentu Sang Buddha bisa demikian. Nah, memang demikian. Nah, itu yang pertama. Memang berkaitan dengan kiriya, itu mengacu kepada perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahanta. Seorang arahanta. Jadi seorang arahanta ya sebenarnya melakukan perbuatan seperti kita. Mereka seperti Sang Buddha masih ada niat untuk membabarkan dhamma, niat untuk makan, untuk minum, niat untuk bermeditasi, niat untuk berbaring. Sang Buddha, para arahanta juga punya niat demikian seperti kita. Hanya saja karena niat mereka itu tidak disertai oleh tanha, maka untuk membedakan dari niat orang lain, bahkan seorang anagami sekalipun, perbuatan mereka yang masih didasari oleh niat itu disebut sebagai kiriya. Sama-sama karma, sama-sama perbuatan. Sebenarnya kiriya dan karma itu dari akar kata yang sama dalam bahasa Pali. Dari akar kata kar artinya berbuat. Akar kata yang sama. Hanya karena para arahanta tidak memiliki tanha, sehingga karena tidak ada tanha maka tidak akan ada buah di masa mendatang. Perbuatan mereka disebut sebagai kiriya.
Sedangkan perbuatan kita yang kebanyakan itu disertai oleh tanha, maka disebut sebagai karma. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi hanya karena ada tanha dan tidak ada tanha, maka ini kirya, ini karma, dan sama-sama adalah perbuatan. Oleh sebab itu seorang arahanta juga sering disebut sebagai nippapanca. Kalau manusia biasa pada umumnya adalah papanca. Papanca birata paja. Jadi makhluk-makhluk pada umumnya itu masih suka atau bergembira dengan papanca. Papanca itu artinya adalah mental proliferation atau perkembangbiakan pikiran, obsesi pikiran. Yang mana di dalam papanca, di situ akan ada tanha, nafsu keinginan, akan ada mana, pembandingan, saya merasa lebih baik, lebih tinggi, atau saya merasa lebih rendah, atau saya sama sejajar, pembandingan. Masih ada self. Dan juga akan ada didik pandangan adanya self diri. Itu papanca. Yang mana yang dimaksud di sini adalah, yang simpel saja, sederhana adalah, ketika kita melihat bentuk dengan mata, tentu kesadaran mata muncul. Ada kontak, ada perasaan. Perasaan senang, tidak senang, perasaan netral itu ada. Dari perasaan muncul apa? Muncul persepsi, pengenalan, mengenali objek itu. Oh, objeknya adalah misalnya gunung misalnya. Oh, gunung. Kemudian muncul pemikiran, oh itu adalah gunung. Nah, dari melihat gunung itu kemudian muncul yang disebut sebagai papanca, perkembangbiakan pikiran. Berkembang biak. Berpikir-pikir tentang yang lampau, yang akan datang, yang sekarang berkenaan dengan gunung itu, yang di situ disertai dengan ada nafsu keinginan, ada pembandingan, ada berbagai macam kotoran batin. Itu papanca. Nah, tetapi seorang arahanta disebut nippapanca, yang batinnya itu sudah tidak berkembang biak lagi. Jadi begitu melihat, mendengar, membawa atau menggunakan indera-inderanya, itu tidak menjadi obsesi bagi mereka. Mereka tidak kemudian berpikir-pikir tentang membayang-bayangkan yang lampau, yang akan datang, yang sekarang, kemudian disertai dengan berbagai macam keinginan. Tidak ada papanca, tidak ada perkembangbiakan pikiran, tidak ada obsesi pikiran. Nah, sehingga bagi mereka apa yang bahkan pikiran yang muncul pun itu tidak membawa pada buah di masa mendatang. Maka perbuatan mereka disebut sebagai kirya. Nah, itu yang membedakan demikian. Ya, saya kira demikian ya. Ya, terima kasih. Ya, karena dibatasi oleh waktu, maka sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini ya. Karena Bodana atas pertanyaannya dan juga kepada Bante yang telah menjawab.